Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Iwan dimanapun berada, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, juga memberikan rezeki yang halalan thayyiban kepada kita semua. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui menjadi kebaikan, keberkahan bagi kita, dan juga kita senantiasa ada dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan meneruskan uraian yang lalu, yaitu tentang 10 keistimewaan kepada Ibrahim yang Allah berikan kepadanya. Pada kali ini yaitu yang ke-10. Yang ke-10 ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada Ibrahim salam. Apa itu? Yaitu khalilan. Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai seorang khalilan, kekasih. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebutan kekasih tidak gampang. Apalagi ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjadikan seorang lain menjadi kekasih, itu karena ada keterkaitan hati. Ada keterkaitan hati, ada ketertarikan, apalagi sampai mungkin jatuh cinta dan sebagainya. Maka kekasih itu menempel di sana. Tidak sembarangan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Tentunya Allah sangat mencintai Ibrahim. Allah sangat mencintai Ibrahim. Ketika seseorang mencintai orang lain pun, maka akan muncul rasa kasih sayang dan seterusnya. Di dunia ini semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sampai hari ini, juga sampai hari kiamat, hanya 2 orang saja yang Allah sebut melalui Al-Quran juga hadis Rasulullah SAW. Hanya 2 orang saja yang disebut kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ada yang akan dijelaskan di dalam ayat ini. Pertama, awal kalimat waman ahsanu dinan. Yang kedua, akhir kalimat wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Waman ahsanu dinan, yaitu siapakah yang lebih baik lagi agamanya. Siapakah yang lebih baik lagi agamanya? Artinya tidak ada orang yang beragama yang melebihi baiknya orang ini. Siapa itu? Ibrahim. Kenapa? Karena dia dalam beragama itu lalui dengan tulus ikhlas. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah orang yang agamanya lebih baik, maka jawabannya adalah orang yang paling ikhlas beramal. Semakin ikhlas, maka dia semakin baik agamanya. Atau baru disebut agamanya baik apabila amalnya itu didasari dengan keikhlasan. Kemudian di akhir ayat ini, wattakhadallahu Ibrahim khalila, sungguhnya Ibrahim dijadikan Allah itu sebagai kekasih. Jadi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai nabi dan rasul, salah satu ulul azmi, juga oleh Allah Subhanahu wa taala Ibrahim diberi gelar khalilan, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi khalilan ini, selain Ibrahim melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, Ibrahim sempurnakan kalimat-kalimat yang Allah berikan kepadanya. Juga Ibrahim telah menyempurnakan agamanya dengan cara Ibrahim melaksanakan agama itu dengan tulus ikhlas.
Waman ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik lagi agamanya? Ini menunjukkan bahwa Ibrahim adalah salah seorang yang paling tulus saat itu menjalankan agamanya. Di dalam Al-Quran itu, diantaranya saja yang saya baca, ada yang mirip kalimat ini, seperti waman ahsanu kaulan, siapakah ucapannya yang lebih baik. Juga waman ahsanu amalan, siapakah yang amalnya yang lebih baik. Bila kita lihat dalam ayat-ayat tersebut, waman ahsanu kaulan, siapakah yang ucapannya lebih baik, maka jawabannya adalah orang yang ucapannya lebih baik dari ucapan yang baik yang ada adalah orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Adalah orang yang mengajak orang lain untuk mendekat kepada Allah, untuk takwa taat kepada Allah. Itu ucapan yang paling baik. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, maka adakah orang yang lebih baik lagi ucapannya, ya, melebihi orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Kemudian siapakah yang amalnya yang paling baik? Waman ahsanu amalan, siapakah yang amal yang lebih baik itu? Maka jawabannya, amal yang paling baik itu adalah amal soleh. Bukan amal baik, tapi amal soleh. Setiap amal soleh sudah pasti baik, tetapi amal yang baik itu belum tentu soleh. Ini soleh itu kriteria yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang beramal baik yang didasari dengan keimanan. Jadi ada amal soleh itu karena ada iman. Amal baik itu belum tentu. Jadi kalau amal soleh itu ada iman. Ketika ada keimanan yang mendasari amalnya, maka amal baik itu disebut amal soleh. Maka sebaik-baik amal adalah amal soleh. Kemudian dalam ayat ini An-Nisa ayat 125, waman ahsanu dinan. Nah, siapakah yang agamanya itu lebih baik? Nah, jawabannya seterusnya, mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Yaitu orang yang agamanya yang baik itu adalah orang yang ikhlas dalam menjalankan agamanya dan senantiasa dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Ibrahim telah melalui itu semua. Maka setelah melalui itu semua, Allah angkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Maka pantaslah beliau menjadi teladan panutan umat berikutnya. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 68 Allah SWT menjelaskan bahwa sekalipun jarak kita jauh dengan Ibrahim, mungkin ribuan tahun kita jaraknya antara kita dengan Nabi Ibrahim. Dengan Rasulullah SAW saja sudah 1441 tahun yang lalu kita jaraknya dengan Rasulullah SAW, dengan Ibrahim apalagi. Tetapi Allah menyebutkan ada orang-orang yang dekat dengan Ibrahim, ada orang-orang yang dekat dengan Ibrahim, ada keterkaitan amal, ada keterkaitan keyakinan akidah. Maka apabila kita ada keterkaitan akidah, yaitu akidah kita lurus benar sebagaimana akidah Ibrahim, mencontoh Rasulullah SAW, maka kita sebetulnya dekat dengan Ibrahim. Allah SWT jelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina ittaba'uhu wa hadza an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang yang dekat dengan Ibrahim itu adalah orang yang mengikutinya. Kemudian firman Allah SWT, dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, para sahabat saat itu, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Ya, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Nabi Muhammad SAW beserta orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi apabila kita mengikuti Rasulullah SAW, kita meneladani Ibrahim juga, maka insya Allah kita termasuk orang yang dekat dengan Ibrahim, walaupun secara jarak tahun kita ribuan tahun jauhnya dengan Ibrahim. Tetapi apabila kita mengikuti beliau, maka kita disebut dalam ayat ini termasuk orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan diterangkan itu tentang keistimewaan Ibrahim alaihissalam
sebaiknya menjadi contoh bagi kita, menjadi tibar pelajaran bagi kita bahwa ternyata orang yang paling berat ujiannya, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak seperti membalikan telapak tangan, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Dari mulai dia lahir sampai wafat, semuanya hampir diisi dengan ujian-ujian. Dan salah satu orang yang paling mendapat ujian terberat adalah Ibrahim alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.